Penyesalan memang selalu datang pada akhir perjalanan. Ada banyak hal yang membuat insan penuh dosa ini menjadi serakah. Hidup adalah sebuah biduk yang terus berkelana. Dermaga menjadi tempat bermuara. Manusia dianugerahi 2 mata dan 2 telinga untuk digunakan keempatnya. Namun, seringkali manusia lalai. Terkadang hanya mendengar tanpa melihat atau sebaliknya. Hari ini akan aku ceritakan kisah seorang wanita desa. Aminah adalah perempuan jalan di Pematang. Ketika jatuh senjakala, sawah muda angin muda. Tapi langkahnya sangat gontai. Sebentar nanti bila kakinya yang beralas sandal itu menginjak pelataran rumahnya, tentu hari belum gelap terlalu. Ibunya yang tua akan menatapnya. 2 batang kali kecil akan menjalar dari matanya. Ia akan berkata dengan sedannya, "Ibu, aku pulang." Dan keduanya akan berpelukan. Maka untuk sementara langit sibuk berdandan untuk pesta malamnya. Dan udara terdengar sedan kegirangan yang memancar dari rumah tua akan terdengar para tetangga berbisik antara sesamanya, dan mata mereka bagai kucing mengintip dari tempat gelap. Kampung kita yang tentram mulai lagi bermusang. Ah ya, betapa malunya, telah datang ular berbisa. Jangan dekati dia. Ketika kehidupannya menjadi penuh luka dan lara, mimpinya tak lagi nyata, raganya tak lagi berharga, dan rupawan tak lagi menawan. Setiap harinya menjadi neraka. Wanita yang pada fitrahnya sebuah permata, kini telah pergi terbawa ombak nafsu yang menguasainya. Tidaklah salah ketika seseorang menginginkan sesuatu. Akan tetapi harus kau ingat bahwa cita-cita hanya akan menjadi harapan tanpa sebuah pengorbanan. Aminah adalah perempuan jalan di Pematang. Ketika jatuh senjakala, sambil memandang tanah kelabu, ia bayangkan dengan terang yang bakal menimpa dirinya. Juga sudah terbayang olehnya salah satu bunda cerita pada putranya, "Jauhi Aminah. Kalau bunga ia bunga bangkai, kalau buah ia buah maja. Ia adalah ular beludak, ia adalah burung malam." Begini ceritanya. Dulu ia adalah bunga desa. Ia harum bagai mawar, tapi sombong bagai bunga matahari. Bila mandi di kali, ia adalah ikan yang indah. Tubuhnya menyinarkan cahaya tembaga. Dan di daratan ia bagai merak, berjalan dengan angkuh dan mengangkat mukanya. Para pemuda menggadaikan hati untuknya, tapi ia kejam dan tak kenal cinta.
Ia banyak dengar dongeng tentang putri bangsawan. Lalu ia bayangkan ia putri. Lalu ia inginkan kekayaan. Mimpi meracuninya. Maka pada suatu ketika seorang lelaki datang dari kota. Ia kenakan jas woleta dan arloji emas di tangannya. Tapi para orang tua sudah tahu. Matanya tak bisa dipercaya. Mulutnya bagai serigala. Dengan gigi caya dan perak serta mutiara. Kata-katanya manis bagai lagu air. Membawa mimpi tak berakhir. Ketika dikenalnya Aminah, dibujuk ia ke kota bersamanya. Ia bayangkan kekuasaan, ia bayangkan kehidupan putri para bangsawan. Dan pergilah Aminah bersamanya. Maka seolah semua sudah ditenungkan. Ketika sepupunya menengoknya ke kota, ia jumpai Aminah jauh dari mimpinya. Hidup di gang gelap dan lembab. Tiada lagi ia bunga tapi cendawan. Biru pelupuk matanya mendukung hayal yang lumutan. Wajahnya bagai topeng yang kaku karena perawannya telah dikalahkan. Maka sepupunya meratap pada ibunya. Laknat telah tumpah di atas kepala pemilik kita. Bunga bangkai telah tumbuh di halaman. Belukar telah tumbuh di halaman. Belukar telah tumbuh di antara padi-padian. Kalau kita makan adalah duri di nasi. Karena ada antara pemilik kita telah jadi perempuan jalang. Manisnya gula berubah menjadi racun. Gelimang harta hanya sebuah fana tak bermakna. Laki-laki adalah duri bagi wanita, atau sebaliknya. Ucapan yang mengkhianati kenyataan adalah bualan tak beralasan. Kita harus pandai memilah, mendengar, dan tepiskan rasa egomu. Aminah adalah perempuan jalan di pematang. Ketika jatuh senjakala, sambil merasa angin di mukanya, ia bayangkan yang bakal menimpa dirinya. Ia tahu apa yang bakal dikatakan tetangga. Ia tahu apa yang bisa terduga. Ia tahu tak seorang pun akan berkata, "Berilah jalan padanya, orang yang baik dari pelimbahan." Sekali salah, ia langkahkan kakinya, dan ia terperangkap bagai ikan dalam bumbu. Berilah jalan pada kambing hitam, karena ia telah dahaga pada hijau. Berilah jalan pada semangat hilang, karena ia telah dahaga sinar terang. Dengan mudah ia bisa putar haluan, tapi air kali hanya kenal satu jalan, dan ia telah mengutuki kejatuhannya, dan ia telah berniat akan bangkit. Maka ia adalah bunga mentari, maka ia adalah merah yang kukuh hati, adalah perempuan jalan di pematang. Ketika jatuh senjakala, sambil mengenang yang bakal datang, ia tetap pada jalannya. Begitulah lika-liku kehidupan. Setiap satu langkah yang diambil tanpa pertimbangan matang akan berdampak pada langkah selanjutnya. Saat ini bukan penyesalan yang dibutuhkan, tapi sebuah usaha untuk bangkit dan menjadikan kemarin sebagai pelajaran. Teruslah berjuang hingga akhir hayatmu,
sebelum perjuangan itu berubah menjadi debu-debu pengharapan.